Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah yang selalu dan senantiasa memberikan nikmat dan kebaikan kepada kita, yang terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kebaikan kepada kita walau tanpa kita meminta kepadanya. Itulah kebaikan Allah Tabaraka wa ta'ala atas hamba-hambanya. Bersyukur merupakan cara untuk kita mempertahankan nikmat yang ada. Bahkan Allah tambahkan nikmat-nikmat itu bagi orang yang bersyukur kepadanya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sungguh bila kalian bersyukur, aku akan tambahkan untuk kalian. Namun bila kalian kufur, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang siapa saja mengikuti petunjuk ajaran beliau, taat kepada beliau, yang ketaatan kepada beliau merupakan ketaatan kepada Allah. Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa saja yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Maka taat kepada Rasulullah akan menghantarkan kita kepada surga. Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman, Allah Tabaraka wa Ta'ala mewahyukan kepada Rasulnya untuk
menyampaikan kepada umatnya, man ata'ani dakhalal jannah, siapa saja yang taat kepadaku, kata Rasulullah, maka dia masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan fikih muamalah. Berikutnya masih bahasan tentang pembahasan bab jual beli, yang ia merupakan salah satu dari bab yang paling banyak memenuhi pembahasan fikih muamalah. Pembahasan tentang jual beli. Nah, kali ini kita akan jelaskan terkait dengan motivasi untuk berlaku jujur. Motivasi untuk berlaku jujur dan waspada dari tindakan lawan dari jujur, yaitu bohong dan dusta. Berlakulah jujur karena pasti mujur. Yakini para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah bahwa orang yang jujur itu pasti mujur. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, orang yang jujur pasti mujur insyaallah ta'ala, di mana dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Dia akan mendapatkan kebaikan yang melimpah ruah yang Allah berikan kepadanya. Karena sesungguhnya jujur ini akan menghasilkan keberkahan, akan berdampak kepada keberkahan. Dan keberkahan itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah adalah subutul khairi wa kasratul khairi wa ziyadatul khairi wa istimrarul khairi. Tetapnya kebaikan, banyaknya kebaikan, dan bertambah-tambah kebaikan serta berterusan kebaikan. Orang yang jujur dia akan dapatkan banyak kebaikan. Inilah kenapa ya, untuk mudahnya kita katakan jujur pasti mujur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim di dalam kedua kitab sahih mereka berdua, dari sahabat Hakim Ibnu Hizam radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua pelaku jual beli, yaitu penjual dan pembeli, ada hak khiyar yang melekat pada keduanya selama keduanya belum berpisah. Hak khiyar ini adalah hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi. Selama belum berpisah maka ditetapkan ada hak khiyar berlaku bagi mereka. Lalu Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Bila keduanya jujur, penjual jujur, pembeli jujur, penjual pembeli jujur. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana penjual, bagaimana pembeli jujur? Ya, kalau dia penjual jujur, yaitu pada barang dagangannya, dia harus jujur dengan kondisi barang dagangannya, tidak dia berdusta.
Jika memang ada kondisi tertentu pada barang dagangannya, baik itu kelebihan-kelebihannya, maka dibolehkan baginya untuk menyebutkan kelebihan tersebut tanpa dia berdusta. Menyebutkan kelebihan tanpa dia berdusta. Seperti contohnya barang tersebut ya asli, produk negara yang diakui, mungkin disebutkan negara Eropa atau negara-negara yang kalau memproduksi sebuah barang ini diminati, atau kelebihan-kelebihan pada barang, kelebihan yang lainnya pada barang tersebut. Namun harus jujur. Jujur itu maksudnya sesuai antara ungkapan dengan kenyataan. Itu jujur. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kalau pembeli jujur, maka contohnya jujur itu adalah ya di dalam pembayaran barang tersebut dia harus jujur. Tidak dia berdusta. Atau pada kualitas barang pembayarannya. Karena bisa jadi pembayaran jual beli tersebut itu bisa berupa barang, bukan berupa alat tukar. Kalau berupa barang juga ini disebut dengan ya barter. Dan itu termasuk jual beli. Dan itu pun harus jujur. Ketika jual beli dengan model barter, ya, maka pembayaran tersebut haruslah juga jujur pada alat atau barang yang dijadikan sebagai pembayaran. Terkait dengan kelebihan-kelebihannya. Tidak mengada-ngada, tidak mengarang-arang, tidak ada dusta padanya. Wa bayyana, dan menjelaskan. Keduanya menjelaskan. Jadi menjelaskan di sini para hamba Allah itu pada cacat. Kalau jujur itu pada kelebihan. Paham ya? Jual beli ya itu ada objek, ada alat pembayaran, ada objek transaksi, ada objek transaksi, ada alat pembayaran untuk transaksi tersebut. Jujur di dalam transaksi biasanya seputar terkait dengan kelebihan-kelebihan. Ini tidak boleh diada-adakan. Adapun menjelaskan di sini pada cacat. Paham ya? Jadi kelebihan disebutkan tapi tidak boleh dusta. Cacat dan kekurangan juga disebutkan. Ya, tidak boleh ditutupi. Bila diberlakukan pada transaksi jual beli, baik itu jual beli barang atau jasa, maka kata Nabi SAW berlaku jujur dan menjelaskan. Jujur di dalam kelebihan, tidak mengada-ngada, terbuka atau menjelaskan cacat yang ada, tidak ditutupi, maka burikalahuma fi bai'ihima, diberkahi untuk keduanya di dalam jual beli mereka berdua. Diberkahi. Kalau diberkahi berarti ini akan ditetapkan kebaikan padanya, banyak dan bertambah-tambah serta berterusan kebaikan itu. Setiap kita insyaallah ta'ala, setiap kita pasti suka ketika kita bertransaksi dengan orang yang jujur. Pasti suka. Dan kesan yang sangat mendalam sampai kita terkadang merekomendasikan ya sebuah tempat yang bila
terjadi penjualan di tempat tersebut itu atas dasar kejujuran dan penjelasan terhadap kekurangan dan cacat pada barang, pasti ya, karena hal itu memuaskan pelanggan, pembeli ya. Kita akan kasih rekomendasi ya. Nah, inilah dia model promosi dari mulut ke mulut, lisan ke lisan. Ini lebih kuat ya. Tak perlu capek-capek, tak perlu kita keluar biaya besar untuk promosi ya. Tak perlu kita keluar biaya besar untuk promosi. Terkadang ya, sebahagian besar dari biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang akan melariskan dagangannya itu dihabiskan untuk promosi. Betul nggak? Siapa yang punya perusahaan di sini? Pasti promosi besar. Itu tidak dipungkiri, besar itu. Seandainya mereka berlaku jujur dan menjelaskan, sebenarnya tidak perlu pula besar sekali, bisa dipangkas ya biaya yang besar untuk promosi ya. Kenapa? Karena memuaskan pelanggan dengan diterangkan kelebihan apa adanya dan dijelaskan kekurangan dan cacat padanya tanpa menutupinya. Ini sudah membuat mereka puas, nyaman ya. Selain hal-hal yang lain yang akan membuat nyaman itu juga dilakukan atau diadakan. Tapi dengan sekedar kejujuran ya, penjelasan yang tidak ada ditutup-tutupi pada barang dagangan, itu sudah memuaskan. Inilah bentuk bentuk keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan disebabkan karena kejujuran dan menjelaskan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Jujur yaitu menjelaskan kelebihan apa adanya tanpa melakukan karangan-karangan ya, tanpa melakukan cerita-cerita karangan, kemudian menjelaskan cacat pada barang dagangan tanpa ada melakukan tindakan menutupi cacat pada barang dagangan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini keberkahan. Akan ada kebaikan ya. Kalau sudah puas pelanggan pasti cerita ya. Kalau mau beli ini di sini saja ya, mantap di sini. Walaupun contoh ya, walaupun contoh mungkin penjualnya itu jarang senyum ya, atau senyum terus. Kalau jarang senyum mungkin apa ya sebabnya? Kalau jarang senyum ini nggak terbiasa senyum. Kalau senyum terus ya karena senang dengan pelanggan contohnya ya, senyum terus ya. Kalau senyum terus itu kelebihan. Nah tapi kalau contoh tidak ada senyumnya, jarang senyum tapi Masya Allah ya, jujur dan menjelaskan. Kalau dicacat barang dijelaskan ya. Ini sudah akan menghadirkan kepuasan bagi para pelanggan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka pastikan ya akan ada keberkahan ya pada jual beli keduanya dimanapun. Ini pasti akan dikenal begini ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebaliknya tindakan kebalikan dari
dua hal tersebut, yaitu jujur dan menjelaskan. Kebalikannya adalah dusta dan menutupi cacat. Wa in kadzama wa kadzaba, kalau keduanya itu menyembunyikan cacat, cacat disembunyikan, cacat disembunyikan, tidak disampaikan, dan itu sengaja karena kekhawatiran ya orang tidak jadi beli, ya. Padahal ya ini hanya was-was syaitan. Belum tentu orang ketika dipaparkan kepadanya, diterangkan kepadanya cacat pada barang, orang tersebut nggak jadi beli, belum tentu, ya, belum tentu, belum tentu, belum tentu orang akan membatalkan niat jual belinya atau niat membeli barang tersebut bila disampaikan kepadanya cacat tersebut. Karena bisa jadi dia akan mentoleransi atau mentolerir cacat itu. Karena yang dibutuhkan esensi barangnya gitu. Adapun cacatnya mungkin ini bisa dimaklumi. Ya. Dia mungkin pun persentase cacat itu dia pakai ukur, diukur sama dia. Oh, ini enggak masalah. Ya. Nah, ini kadang was-was syaitan saja, ya, agar kita jatuh kepada dosa. Maka tutupi cacat itu. Padahal ini haram, tidak boleh. Wa kadzaba, dan dusta. Keduanya dusta. Dimotivasi orang untuk membeli barang tersebut dengan disebutkan kelebihan-kelebihan yang sesungguhnya tidak ada pada barang. Sejatinya nihil pada barang tersebut. Apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, muhiqat barakatu bai'ihima. Dihapus, dihilangkan, diangkat keberkahan jual beli keduanya. Di saat itu mungkin laris barangnya. Di saat itu mungkin laku banyak barangnya. Kenapa? Mampu berdusta, ditutupi cacatnya, ya. Biasanya nih dua hal ini satu paket. Dusta, tutupi cacat. Pasti itu. Kalau sudah mampu berdusta, pasti cacat ditutupi. Ya. Larislah barang ketika itu, ramai orang yang beli. Tapi cuma pada level dan tahap itu saja, di waktu itu saja. Untuk berikutnya mereka kecewa, betul nggak? Kalau sudah kecewa pasti ditandai. Ini yang jelek ini orang nih katanya. Mau pindah sana pindah sini pun, oh ini orangnya katanya. Apalagi sekarang modelnya, aduh gampang banget, ya. Seluruh dunia itu bisa tahu dengan difoto, klik. Ya kan, penipu, wah, di-share seluruh dunia yang pegang medsos itu bisa tahu dalam waktu hitungan detik dan menit, ya. Nah itu hati-hati, ya. Diangkat, dihilangkan keberkahan jual beli keduanya. Maka rugi dia dan sulit nanti berikutnya untuk dia bertransaksi. Karena orang khawatir terhadap orang seperti ini. Suka dusta, kemudian ya menyembunyikan cacat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah ini jujur yang membawa kebaikan, bahkan banyak kebaikan. Ditetapkan kebaikan terus, banyak kebaikan, bertambah-tambah, bahkan berterusan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Itu bukan hanya orang Islam yang begitu. Yang non-muslim pun mereka senang dengan kejujuran. Sampai-sampai ada satu suku ya yang mereka mau, atau kita katakan satu etnis gitu ya di negeri kita ini, yang mau membayar mahal orang yang punya sifat jujur, dibayar mahal. Dan itu santer berita ini ya, masyhur di kalangan kita. Jujur, pasti mujur para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Dan satu lagi, jelaskan kalau ada cacat barang, jangan disembunyikan. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu yang mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslimi, seorang muslim itu saudara muslim yang lainnya. Wala yahillu li muslimin ba'a min akhihi bay'an fihi aibun illa bayyanahu lahu. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang, satu pembelian kepada saudaranya yang pada barang itu ada cacatnya, melainkan dia menjelaskan kepadanya, jelaskan cacat itu kepadanya. Enggak halal ya. Jadi menutupi cacat itu haram, tidak halal, karena itu merupakan bentuk kecurangan. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, man ghasyana falaysa minna, siapa saja mencurangi kami, maka dia bukan dari golongan kami. Ya, jelaskan. Beruntung kok, jangan takut, jelaskan saja. Ya, tidak usah ditutupi. Daripada nanti kecewa pelanggan yang sudah lama, gitu ya. Ternyata apa? Didapatkan pada barang yang kita jual kepadanya itu ada cacat yang kita tidak menceritakan. Padahal cacat ini memberikan pengaruh bagi harga barang. Jangankan cacat yang bisa memberikan pengaruh pada barang, itu harus diceritakan. Kalau seandainya pun ada cacat yang semestinya juga ini enggak memberikan pengaruh pada barang, ini pun kalau diceritakan, ini ternyata bikin apa? Bikin orang itu kagum, ya. Apa contoh cacat? Sebenarnya bukan cacat, ya. Tapi mungkin bagi sebagian orang ini pengaruhnya adalah pada harga barang yang mungkin turun. Terkait dengan penggunaan barang di beberapa tangan, ini pengaruh enggak? Pengaruh enggak? Berapa tangan yang pegang ini? Tapi bukan maksudnya, oh nggak tahulah ribuan orang ini. Ketika dijual aja orang pegang-pegang gitu. Bukan itu maksudnya. Istilah berapa tangan tuh maksudnya kepemilikan, paham ya? Sudah berapa orang memiliki barang tersebut? Bila baru satu tangan, oh itu apa? Itu nilainya tinggi. Kalau sudah beberapa tangan, beberapa tangan yang pernah memiliki, maka ini bisa berkurang. Itu sama kayak perempuan mungkin ya. Udah berapa suaminya? Suami pertama mati, suami kedua mati, suami ketiga mati, yang keempat takut mati pula nanti aku katanya. Tapi ya nggak disamakan lah pernikahan dengan jual beli kan. Tapi maksudnya begini,
Yang seperti ini pengaruh, takut orang, ya kan? Takut orang. Aduh, udah janda berapa kali ini kan gitu. Ini berapa tangan istilahnya, berapa orang suaminya. Ini pengaruh ya untuk apa? Antusias untuk apa? Bertransaksi, apa? Berakad nikah. Nah, begitu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Walaupun kita tidak menyamakan antara apa pernikahan dengan jual beli ya. Hanya saja ya seperti itu, istilah berapa tangan, sudah berapa tangan yang pegang. Pemiliknya sudah berapa terhadap barang ini. Oh, itu pengaruh. Kalau bisa diceritakan contohnya ya. Ini Bang, sebenarnya barang ini itu 3 orang yang pernah memilikinya, tapi di orang yang kedua itu cuma sebentar, karena orang kedua itu adalah abang saya, katanya dia begitu. Sebenarnya ini milik tetangga saya yang depan rumah, lalu dibeli abang saya. Dalam hitungan 1 bulan, karena saya butuh, saya beli. Dikasih harga seperti dia membeli dari tetangganya, begitu. Kalau ini pun sebenarnya nggak teranggap, karena cuma 1 bulan, tapi tetap saya ceritakan. Oh, gitu sampai diceritakan, sampai begini saja diceritakan, ya, dibuka. Karena bisa jadi mungkin orang udah berapa tangan, kan gitu ya. Nah ini kalau salah informasi, contohnya, dia bilang berapa tangan? 2 tangan, oh. Bohong dia itu, 3 tangan itu. Dia yang ketiga katanya. Kalau ketahuan begitu, apa katanya? Bohong orang ini. Kalau mau diluruskan, orang sudah nggak enak dulu. Ternyata betul 3 tangan, walaupun tangan yang keberapa? Kedua itu cuma sebentar. Jangan nggak dianggap. Kadang hal-hal seperti ini butuh untuk disampaikan, paham nggak? Nah begitu, sampai begitu ceritakan. Walaupun kita katakan ya nggak harus juga lah terlalu rinci dan terbuka, repot juga kita nanti. Ini pentilnya udah berapa kali? Mau mobil contohnya, pentilnya berapa kali? Ya, bannya ini berapa kali gantinya? Udah nggak ingat-ingat, ya nggak usah dipaksain kan gitu. Yang ingat kita saja. Kalau jual mobil contohnya, ya, sampai pun mungkin kalau sepeda motor atau mobil pernah tabrakan dan ketika di apa istilahnya restorasi, reparasi, namanya apa? Reparasi ya. Referensi, oh, udahlah, pokoknya gitu ya, gitu ya. Pemirsa kayak gitu. Pokoknya kayak gitu. Sampai contohnya diperbaiki, ini nggak nampak. Saking hebatnya itu cara memperbaikinya. Padahal dulunya itu remuk depannya. Tapi mungkin orang ya, orang itu nggak usah diceritakan pun nggak pala kalilah, kata orang Medan ya, nggak pala kalilah. Ya. Ceritakan. Ini Pak, Bu, Bang, Mbak, ini pernah tabrakan. Ya. Tapi kondisinya seperti ini sudah. Coba dilihat rangkanya, mungkin tengok rangkanya seperti itu. Iya, pernah tabrakan di sini. Ya. Dikasih tahu ini rangkanya. Tapi sudah diganti atau contohnya disebutkan ya. Pernah terjadi di sini tapi sudah diperbaiki. Begini bentuknya. Nah, oh enggak nampak ya gitu. Iya, makanya saya kasih sekian gitu. Berpikir dia masih untung. Ya kan? Begitu. Dia dapat cerita seperti itu padahal enggak kelihatan. Tapi diceritakan oleh penjual itu nanti kalau ada saudaranya, temannya, kawannya, handai tolannya beli, udah di sini aja belinya.
Nah, gitu. Pasti itu. Saya bisa prediksi dengan bahasa pasti. Ya. Kenapa? Puas dia, paham ya? Ih, begini banget orangnya ya. Bagus ini orang begini. Ya. Tapi ini nggak berlaku bagi apa? Bagi pernikahan ya. Jangan pula pernikahan terlalu terbuka. Dibuka cacatnya semua. Bang, sebelum aku hijrah, aku gini dan gitu bang. Yang menjadi kawanku ini si Polan bang. Risih suaminya dengernya, udahlah kutala aja kamu katanya. Loh, kan sama Ustaz, ini apa? Jangan menyembunyikan cacat. Maka kita katakan, kalau sudah tobat, itu cacat jangan dibuka, nggak boleh. Paham nggak? Karena ada hadis yang melarang. Kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku itu dimaafkan kecuali yang mujahirin. Tahu mujahirin? Bukan mujahir, mujahir. Orang yang menampakkan, menjaharkan. Kalau bahasa jahar tahu ya? Menampakkan apanya? Dosa dan kemaksiatannya. Dia berbuat dosa di siang hari, ditutupi oleh Allah. Enggak tahu orang lain, dia cerita di malam hari. Dia buat dosa di malam hari, ditutupi oleh Allah pagi harinya, dia cerita di siang hari. Enggak boleh. Sama suami enggak usah cerita. Loh tadi kan ini harus diceritakan Ustaz. Maka kita katakan jual beli sama pernikahan beda, paham ya? Kemudian barang kan nggak bisa tobat, paham? Barang kan nggak bisa tobat, nah orang kan bisa tobat, ya jangan disamakan. Jadi nggak usah cerita, nggak usah terlalu terbuka. Jujur boleh, tapi bukan membuka aib. Jujur itu apa? Jujur itu adalah kesesuaian ucapan dengan kenyataan. Sudah itu aja. Jadi bukan harus jujur menceritakan aib, bukan. Makanya Rasulullah membedakan antara jujur dengan menjelaskan. Paham ya? Itu dua hal berbeda. Jujur dengan menjelaskan itu dua hal yang berbeda. Jujur dengan menjelaskan itu dua hal yang berbeda. Ya. Jujur artinya kalau ingin menyebutkan kelebihan maka harus nyata. Ucapan sesuai dengan kenyataan. Paham? Itu dia. Kalau dia menjelaskan ini terkait dengan aib. Sementara dalam pernikahan kita sedikit beralih tentang pernikahan. Ini menceritakan aib walaupun sendiri, aib pribadi itu terkait dengan dosa-dosa itu tidak disyariatkan, bahkan kewajibannya ditutupi karena terkait dengan kemaafan, diampuni dosa-dosa. Paham tidak? Nah gitu. Jadi tidak usah cerita. Bisa dipahami ya? Ustadz kalau gitu nggak usah cerita Ustadz. Kalau kita sudah pernah nikah, mau nikah lagi maksudnya ya? Atau pernah nikah? Jadi duda gitu. Kalau ini kan bukan aib terkait dosa, bukan. Tidak masalah kalau mau cerita, paham ya? Apalagi ini terkait dengan apa? Terkait dengan kepercayaan orang kepadanya. Itu bentuk manipulasi nanti. Kirain lajang ternyata duda. Nah gitu ya. Kirain lajang ternyata punya istri. Nah contohnya gitu.
Yang parah, walaupun tadi kan boleh, tapi tidak ceritanya ini yang bahaya. Kirain gadis ternyata punya suami. Wah, itu parah itu. Dinikahin haram. Masih mending ternyata lajang. Kirain lajang ternyata sudah punya istri. Boleh nggak? Boleh. Yang parah adalah kirain gadis atau apa? Janda ternyata punya suami. Waduh, ini yang bahaya. Ini haram. Ijma' sepakat para ulama keharamannya. Kita lompati karena itu bahas pernikahan bukan jual beli. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jujur dan menjelaskan dua hal yang berbeda. Berlakulah jujur, Anda akan mujur. Paham ya? Apa keutamaan jujur yang lainnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah? Jujur para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah adalah keselamatan. Ya. Adalah keselamatan. Nah, ini pernah terjadi kepada salah seorang sahabat. Bahkan bukan salah seorang sahabat, 3 sahabat yang mereka ini tidak ikut serta dalam perang Tabuk dan tidak punya alasan untuk tidak ikut perang. Hadis ini kisah tentang Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu beserta dengan 2 sahabat yang lain yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, tidak punya alasan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam ya meminta kepada mereka untuk ikut perang, tapi mereka tidak ikut perang. Adapun orang-orang munafik, kalau orang sakit ada, perempuan ada. Kalau perempuan tidak wajib perang, anak-anak tidak wajib perang, orang sakit tidak ikut perang. Ya, orang yang baru menikah tidak ikut perang. Orang munafik tidak ikut perang karena takut mati. Mereka memberikan alasan-alasan. Adapun Ka'ab bin Malik tidak ikut perang karena tidak ada alasan, kecuali hanya ya kebunnya mendekati waktu panennya. Itu yang membuat tidak ikut perang. Maka ketika selesai perang dan Rasulullah SAW sudah pulang, maka Rasulullah duduk di sebuah tempat yang ingin mendengarkan keluhan dari atau mendengarkan laporan dari orang-orang yang tidak ikut perang. Maka datanglah orang-orang munafik yang memberikan alasan mereka tidak ikut perang dengan kedustaan, dusta. Adapun Ka'ab bin Malik dengan jujur dia katakan dia tidak punya alasan untuk ikut perang, tidak punya alasan. Sakit tidak, menikah tidak, ya, dan seterusnya. Para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Kejujuran. Dan 2 sahabat beliau yang lainnya juga jujur. Akhirnya mendapatkan sikap dari Nabi SAW sampai ya diboikot, tidak diajak bicara, tidak diucapkan salam, nah begitu, sebagai bentuk teguran. Namun alhamdulillah ya, ini menyelamatkan beliau. Berikutnya, turun pengampunan untuk mereka bertiga. Ya. Turun pengampunan, turun ya ayat yang menunjukkan pengampunan Allah untuk mereka bertiga. Demikian. Adapun orang-orang munafik tentu mereka celaka karena pertama dusta, ya, yang kedua karena kemunafikan mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Keselamatan, ya.
bagi orang yang jujur. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Apa keutamaan jujur berikutnya? Jujur para hamba Allah adalah jalan untuk mendapatkan kecintaan Allah dan Rasulnya. Jujur itu adalah sebuah jalan untuk mendapatkan kecintaan Allah dan Rasulnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Sahihul Jami' di nomor urut hadis 1409, dari Abdurrahman bin Abi Qirad As-Sulami radhiyallahu anhu, ia mengatakan, kunna 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu kami pernah berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fada'a bi tahurin, lalu beliau meminta untuk dihadirkan air untuk bersuci. Faghamasa yadahu fatawadda'a, lalu beliau meletakkan tangan beliau lalu beliau berwudu. Fataba'nahu fahasawnahu, lalu kami pun mengikuti beliau, ya, dan kami pun ya mengambil bahagian ya dari air wudu tersebut, atau bisa juga dipahami fattaba'nahu fahasawnahu, kami mengikuti beliau dan lalu kami mengikuti memperhatikan beliau, ya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma hamalakum ala ma fa'antum, apa yang mendorong kalian untuk melakukan apa yang kalian lakukan? Qulna, kami katakan, hubbullahi wa rasulih, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Qala, maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, fa idza ahbabtum ayyuhibbakumullahu wa rasuluhu fa'addu idza tumintum wasduqu idza haddastum wa ahsinu jiwara man jawarakum. Kata Nabi SAW yang artinya, maka apabila kalian suka Allah dan Rasulnya mencintai kalian, maka apabila kalian suka, ingin Allah mencintai kalian, begitu juga Rasulullah mencintai kalian, fa'addu idza tumintum, maka tunaikanlah amanah apabila kalian diberi amanah. Wasduqu idza haddastum, jujurlah ketika kalian berbicara. Wa ahsinu jiwara man jawarakum, dan berbuat baiklah kepada tetangga, ya, kepada orang yang berada di sisi-sisi rumah kalian, yaitu para tetangga kalian, ya. Perbaguslah hubungan dengan orang yang ya ada di sisi-sisi kalian, demikian, yaitu para tetangga. Lihat di sini, kalau pengen dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka tunaikan amanah, jujur dalam bicara, kemudian berbuat baik kepada tetangga. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jujur, ya, ini jalan untuk mendapatkan cinta Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa keutamaan jujur berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah? Orang yang jujur lisannya, ucapannya, bicaranya, maka itu termasuk orang yang paling afdol. Orang yang paling afdol. Jadi keafdolan terbaik-baiknya manusia itu diukur diantaranya adalah jujur lisannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam
silsilah al-ahadits as-sahihah di nomor urut hadis 948 dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, qila, ada yang bertanya begini, ya Rasulullah, ayyun nasi afdalu, wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling afdal? Qala, maka Rasul bersabda, kullu mahmumil qalbi saduqil lisani. Setiap orang yang mahmumil qalbi dan saduqul lisani, jujur lisannya. Qalu, para sahabat bertanya, saduqul lisani na'rifu, orang yang jujur lisannya itu kami tahu. Fama mahmumul qalbi, apa itu mahmumul qalbi? Jadi para sahabat aja tidak tahu apa itu mahmumul qalbi, ya. Maka Rasulullah memberikan definisi. Apa itu orang yang mahmumul qalbi? Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, huwa taqiyyun naqiyyu, yaitu orang yang taqi, bertakwa, an-naqi. Apa itu an-naqi? Alladzi la isma fihi wala baghya, orang yang tidak ada dosa pada dirinya dan tidak ada kedzaliman, ya, yang ada padanya, wala ghilla wala hasada, yang tidak ada dendam kesumat dan tidak ada hasad. Masya Allah, itu orang yang naqi, bersih, bersih hatinya, ya. Ternyata mahmumul qalbi ini luar biasa, ya. Mungkin kalau pengen dikasih nama anak mahmumul qalbi, bagus juga itu, ya. Coba, tapi nanti panggil mahmul gitu, ya, mahmumul qalbi, mul gitu panggilannya. Payah itulah orang Indonesia itu kalau nyebut ujung-ujung aja kan gitu. Mahmumul qalbi, mahmum al-qalbi, mahmum al-qalbi, mahmum sifatnya dua, mahmumul qalbi, terkait dengan hati. Hati yang mahmum itu gimana? Hati yang mahmum ternyata at-taqi, bertakwa, kemudian an-naqi, yaitu naqi dari kata naqa, bersih. Jadi hatinya bersih. Ternyata hati bersih itu ditafsirkan oleh Nabi gak punya dosa, gak ada dosanya. Kenapa orang gak punya dosa gini, ya? Ya karena takwa terus dia. Kalaupun dia berdosa, dia mohon ampun sama Allah, jadi nggak punya dosa, kira-kira gitu. Kemudian wala baghya, nggak ada dia berkezaliman sama orang lain. Oh, masya Allah, berat juga nih, ya. Berat sekali, ya. Nggak ada hasad, nggak ada dendam. Disakiti, nggak dendam. Disakiti, nggak dendam. Ya. Orang berlebih dari dia, maka tak ada hasadnya. Luar biasa, pantaslah disebut dengan naqi, ya, an-naqi, ya, taqi, an-naqi. Masya Allah, ya, ini jadi pingin punya nama kayak gini, ya, ya. At-taqi, an-naqi, ya. Itu tafsir untuk apa tadi? Mahmumul qalbi, mahmum al-qalbi, mahmum al-qalbi. Masya Allah, ya. Kalau pengen punya anak nama kayak gini, ini nama laki-laki bisa ini, mahmum qalbi, bukan makmum tapi mahmum al-qalbi. Bagus, ya, al-qalbi, bukan kalbi. Kalau kalbi itu guguk. Qalbi jangan salah sebut, pakai Q, qaf, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini orang yang afdol, ya tentulah afdol yang begini. Makanya payah yang begini, ya, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, apa keutamaan dari
jujur. Masuk surga, ini yang terakhir lah ya. Nah, ini kita jadikan yang terakhir, kenapa? Karena memang ini akhir dari kehidupan yang fana ini. Kalau enggak surga ya neraka gitu. Di akhirat sana, enggak ada yang ketiga. Nah, kita pengen masuk surga, di antara caranya adalah jujur. Ya, insya Allah. Mujur, jadi mujurnya sampai ke surga, jujur ini. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami'. Di nomor urut hadis 2978 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, taqabbalu li sittan ataqabbal ya lakumul jannah. Terimalah untukku 6 hal. Maksudnya terimalah oleh kalian ya 6 hal untukku. Aku akan terimakan surga untuk kalian. Apa itu? Idza haddasa ahadukum fala yakdzibu. Bila salah seorang di antara kalian berbicara, maka janganlah dia dusta. Wa idza wa'ada fala yakhlifu. Dan apabila dia berjanji, maka jangan dia ingkari. Wa idza tumina fala yakhun. Kita ulangi. Idza haddasa ahadukum fala yakdzib. Apabila salah seorang di antara kalian berbicara, maka janganlah dia dusta. Wa idza wa'ada fala yakhlif. Apabila dia berjanji, maka janganlah dia ingkar. Wa idza tumina fala yakhun. Apabila dia diberi amanah, janganlah dia khianat. Wa ghaddu absarakum. Tundukkanlah pandangan kalian. Wa kuffu aidiakum. Tahanlah tangan-tangan kalian dari berbuat zalim, mengambil harta, memukul dan seterusnya. Wahfadhu furujakum. Ya. Jagalah kemaluan kalian. Artinya ada hadis Nabi tadi mengatakan bila berbicara janganlah dusta, berarti jujur. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Makanya Rasul bersabda dalam hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yutmanu li sittan min anfusikum atman lakum al jannah. Jaminkan untukku 6 hal dari diri kalian, aku akan jamin untuk kalian surga. Usduqu idza haddastum. Jujurlah ketika kalian berbicara. Wa aufu idza wa'adtum. Penuhilah apabila kalian berjanji. Wa addu idza tumintum. Tunaikan amanah bila kalian diberi amanah. Wahfadhu furujakum. Jagalah kemaluan-kemaluan kalian. Wa ghuddu absarakum. Tahanlah pandangan kalian. Wa kufu aidiakum. Tahanlah tangan-tangan kalian. Hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Sahihul Jami' di nomor urut hadis 1018. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang masyhur, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati." Wajib bagi kalian berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu menghantarkan kepada kebajikan, dan kebajikan itu menghantarkan kepada surga. Wala yazalur rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqa.
dan senantiasa seseorang itu dia jujur dan mengusahakan jujur untuk dirinya, sampai dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Lihat, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi jujur menghantarkan kepada surga. Sementara sebaliknya, ya, dusta, bohong ini menghantarkan kepada neraka. Ya. Wa iyyakum wal kadhiba. Ya. Hindari oleh kalian dusta, fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri, karena sesungguhnya dusta itu menghantarkan kepada dosa-dosa, wa innal fujura yahdi ilan nari, dan dosa-dosa itu menghantarkan kepada neraka. Wala yazalur rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Senantiasa seseorang itu dia dusta dan mengusahakan dusta untuk dirinya sampai dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Na'udzubillah min dzalik. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini keutamaan dari jujur. Kita cukupkan, kita buka sesi soal jawab. Bila ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, silakan. Yang pertama tadi gimana? Jual beli dengan menyebutkan harga modal, kemudian setelah itu ditetapkan harga jual kepada orang tersebut, ya, ini dibenarkan. Sebagaimana juga jual beli dengan menyebutkan harga modal dan diberikan, ya, pilihan kepada atau diberikan, ya, diberikan peluang kepada sang pembeli untuk menawar, ya, menaikkan, menawar besar atau lebih tinggi sedikit atau lebih banyak. Ini sebenarnya termasuk jual beli namanya murabahah. Pernah dengar ya? Murabahah. Ya, yang seperti ini. Tapi mana yang lebih utama? Yang terbaik adalah yang kedua, cara yang kedua. Karena itu lebih disenangi, paham ya? Disenangi. Tapi perlu kita ketahui, model jual beli seperti ini bukan sebuah keharusan. Bukan sebuah keharusan. Tidak mesti harus menyebutkan harga modal. Ya. Cuma ini model jual beli yang ada sisi baik, di mana ini melibatkan para pembeli untuk dia tawar menawar dan dia senang ketika diketahui harga modal tersebut. Ya. Demikian. Dan ini termasuk jual beli yang terpilih karena baik dia yang seperti ini. Dan jujur kita katakan para pembeli, ya, itu senang dengan cara jual beli seperti ini. Terkadang model jual beli seperti ini juga ini memberikan dampak yang baik berupa amannya bagi sang penjual. Contohnya ketika barang tersebut memang sedang naik dari biasanya, terpaksa disebutkan sesungguhnya barang ini sudah naik, modalnya sekian saat ini. Nah, begitu. Itu aman. Karena memang sudah naik.
Ya. Kadang disebutkan harus harga modal. Nah, silahkanlah kalau mau mau nawar, kasihlah tawar menawar untuk keuntungan saya berapa, silakan. Nah, begitu. Ya. Baik, ya. Nah, ini insya Allah bagus yang seperti ini, ya. Dan ingat ya, bukan harus seperti ini. Walaupun ini termasuk jual beli yang bagus, tapi tidak mesti harus seperti ini. Karena tidak wajib, tidak harus, ya, bukan merupakan syarat dalam jual beli pembeli harus mengetahui harga modal atau penjual menyebutkan harga modal, bukan merupakan sebuah keharusan. Paham ya? Jangan pula contohnya ketika dia pernah beli di satu toko, lalu dia ketika mau pindah ke toko berikut dia bilang gini, toko sebelah sana kemarin nyebutkan harga modal katanya. Berapa ini modalnya, Wak? Katanya. Wak, berapa modalnya, Wak? Enggak harus. Bahkan kadang bisa marah. Ya udah, beli sana saja katanya. Keluar dari toko ini katanya. Keluar. Tersinggung dia, kenapa? Dibandingkan gitu ya dengan toko sebelah. Kenapa? Yang sebelah toko mantan masalahnya. Baik ya. Begitu ya. Baik, seperti itu ya. Ada yang lain? Apabila seorang penjual mempersilahkan kepada pembeli setelah menyebutkan beberapa cacat katakan ya yang diketahui, namun ada cacat barangkali yang tidak diketahui, dan memberikan peluang kepada pembeli untuk mengecek langsung ya cacat pada barang, apakah boleh? Ya boleh, bagus ya. Yang penting jangan menyengaja menutupi cacat. Nah, itu dia. Jangan menyengaja menutupi cacat. Ya. Kalau sudah kita semaksimal mungkin, karena itu juga barang yang bekas, yang terkadang kita juga tidak mendapatkan penjelasan dari penjual sebelumnya, kan? Yang kita tahulah itu yang kita jelaskan. Dan setelah itu kita serahkan kepada sang pembeli, pelanggan untuk mengecek langsung, diberikan peluang. Bagus yang begitu, malah bagus. Silakan. Bahkan kalau ini barangnya ya dengan spesialis tertentu, lantas dia mau hadirkan ahlinya, nggak apa-apa, dipersilakan. Itu bagus insyaallah taala. Ya. Dan ini upaya untuk menghasilkan keberkahan. Bukan lantas contohnya sudah kita jelaskan, ketika dia malah nuntut, ini saya bawa mekanik ya untuk ngecek ini. Gak percaya kau gak percaya, kau tengok jenggot. Ya gak gitu banget lah ya kan, ya gak gitu lah. Monggo silakan dikasih peluang gitu. Malah bagus, itu upaya untuk apa? Untuk meraih keberkahan insyaallah. Karena itu upaya untuk apa? Jujur menjelaskan ya, memberikan peluang untuk ya mendapatkan cacat pada barang. Bahkan sebenarnya kan bisa jadi kalau ternyata cacatnya ini
ternyata diketahui, kita kan untung juga. Ketika diketahui cacatnya, ternyata ini cacatnya sudah lama, kita nggak tahu, kita boleh komplain kepada penjual sebelumnya, malah untung kita. Untungnya apa? Mekanik gratis, ya kan? Begitu dicek gitu kan, kasih tahu, bang, ini pernah patah di sini, kemudian apa? Dilas, di apa namanya? Dilas ya, disambung ini bang. Ini sambungannya pinter banget nih orang nyambung ini, memang kuat ini, tapi ini pernah patah di sini, nggak tahu, ya. Maka komplain, bisa komplain kita sampai kepada penjual sebelumnya kita komplain, karena ini termasuk cacat yang bisa mempengaruhi harga. Mestinya kita telepon kalau mau, tapi kalau kita relakan sudah nggak masalah, halal itu. Cuma orang tadi berdosa kalau dia menyengaja menyembunyikan cacat tersebut, ya. Bisa dipahami kira-kira. Baik, wallahu ta'ala a'lam. Ada yang lain? Silakan. Bagaimana bagaimana hukum terhadap mutu mengambil untung sebanyak-banyaknya? Ya kalau sebanyak-banyaknya itu serela-relanya nggak apa-apa juga kalau rela. Jadi begini, ada orang yang membatasi untung itu tidak boleh dia lebih dari 50%. Kalau 100% itu dianggap zalim, ya. Padahal tidak demikian, ya. Padahal tidak demikian. Dalam hadis Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, ya, dari Urwah Ibnul Ja'ad Al-Bariqi, ini riwayat Imam Ahmad ya kita sebutkan. Urwah mengatakan, Arada lin Nabi sallallahu alaihi wasallam jalabun fa'atani dinaran wa qala ay Urwah i'ti al-jalaba fashtari lana syatan. Atau kita dalam hadis ini saja Bukhari ya. Urwah mengatakan radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'tahu dinaran yashtari lahu bihi syatan, bahwa Nabi SAW itu pernah memberikan kepada Urwah ibnul Ja'ad 1 dinar yang dengannya dia diminta oleh Nabi untuk membeli 1 ekor kambing. Fashtara lahu bihi syataini. Lalu Urwah radhiyallahu an bisa membeli untuk Nabi SAW dengan 1 dinar itu 2 kambing. Lihat, berarti harga kambing berapa? Setengah dinar. Faba'a ihdahuma bidinarin. Lalu beliau Urwah menjual salah 1 kambing tersebut dengan 1 dinar. Berapa yang keuntungannya?
100%. Berapa untungnya? Setengah dinar. Karena modal satu kambing setengah dinar, dijual 1 dinar. Untungnya setengah dinar. Berapa? 100%. Faja'a bidinarin wasyatin. Maka datanglah dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa 1 dinar dan 1 kambing. Ya tentulah kan? Karena tadi kan apa? 1 kambing, 1 dinar dibeli, beliau beli dapat 2 kambing. 1 dinar dibeli dengan 2 kambing. 1 kambing tersisa, 1 kambing dijual. Dijual berapa? 1 dinar. Makanya dapat dinar, 1 dinar dapat kambing. Pulang bawa ini. Urwah, pintar ini ahli dalam jual beli nih, ya. Pulang, apa yang dilakukan Nabi? Fada'alahu bil barakati fi bai'ihi. Maka Nabi SAW mendoakan untuknya keberkahan dalam jual belinya. Wa kana lau istara at-turaba la rabiha fihi. Andaikan dia membeli tanah, pasti untung dia. Wah, tanah dibeli, dijual lagi, untung dia. Saking jagonya orang ini, ya, jual beli. Siapa tadi nama sahabatnya? Urwah bin Al-Ja'ad, ya, Al-Bariqi. Urwah ibnul Ja'ad Al-Bariqi. Kalaulah ini haram, tidak boleh, pasti Nabi melarang. Lah ini malah didoakan, berarti disetujui, paham nggak? Nah begitu, jadi nggak apa-apa, karena memang nggak ada patokan ketika itu, nggak ada patokan. Berbeda halnya kalau seandainya ada harga apa? Kalau bahasa kita apa itu? Harga pasar yang harus dipatuhi, maka janganlah coba-coba dijual di bawah harga atau tinggi harga itu bisa rusak. Demikian. Bisa dipahami kira-kira? Demikian. Jadi bukan merupakan kesalahan. Ya kalaulah 100% dianggap ngambil untung sebanyak-banyaknya, ya nggak apa-apa juga. Paham nggak? Kalaupun 200% nggak apa-apa juga. Malah bahaya. Kalau contohnya pasaran harganya memang lagi naik 200%, disepakati, bahkan ditetapkan itu harganya ya dengan keuntungan 200%. Dia jual dengan keuntungan 100%. Pasti rusak harga pasar dibuatnya. Orang yang menjual dengan untung 1%. Nah ini bahaya, bisa merusak apa? Pasar. Ya. Pedagang-pedagang yang lain itu bisa marah demikian. Karena memang ketika itu urufnya seperti itu. Yang dirugikan kalau gitu adalah pelanggan atau masyarakat. Loh kalau itu memang tuntutannya, maka ya tidak masalah ketika itu. Apalagi ketika mungkin lapang, ya masyarakat lagi lapang, demikian. Wallahu ta'ala alam. Ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.